Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir di majelis ini yang mulia ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah ibu-ibu, untuk mengawali pengajian ini kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita baca doa pembuka hati ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah Pak Ustaz sudah hadir. Baiklah, untuk mengawali pengajian ini, hari ini kita awali dulu dengan surat Al-Fatihah ya Bu ya. Dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 53 sampai dengan ayat 57. Baiklah Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nadhallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah
fa akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun waldolana alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kullu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sadaqallahul azim. Ayat 53. Dan ingatlah ketika kamu memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Ayat 54. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Ayat 55. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu sebagai sedang kamu menyaksikan. Ayat 56. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Ayat 57. Dan kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menjalimi kami, tetapi justru merekalah yang menjalimi diri sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah ibu-ibu, kita memasuki kepada acara yang utama, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Agung. Kepada Pak Agung kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman tanfa'una. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis solihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Masjid Darussalam yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu selalu sehat, panjang umur, murah rezeki, dan mudah-mudahan Allah selalu memberkahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama
kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa bersilaturahmi, bermuajahah, bertalabul ilmi yang pada hakikatnya yang sebenarnya hari ini jadwalnya Pak Kiai, tapi beliau berhalangan ya, beliau sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kesembuhan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita bersyukur kepada Allah, kita isi waktu setelah salat asar di hari Jumat yang penuh berkah ini dengan ngaji, dengan doa, dan dengan tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah, menjadi jalan wasilah Allah memuliakan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita awali dengan bersama membaca surat Al-Fatihah. Kita bacaan surat Al-Fatihah ini dengan harapan mudah-mudahan barokahnya, asrornya, fadilah surat Al-Fatihah ini Allah sampaikan kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah muliakan orang tua kita, mudah-mudahan Allah bahagiakan kedua orang tua kita di dunia ini, di alam kuburnya, terlebih di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah bi barakati ummul Quran. Sa'unillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita bacakan surat Al-Fatihah untuk jamaah kita yang mungkin hari ini sedang sakit, keluarga kita yang sedang sakit, jamaah kita yang sedang sakit, saudara tetangga, terlebih untuk guru kita Bapak Kiai Yusuf. Mudah-mudahan dengan barakah surat Al-Fatihah Allah memberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan kepada beliau dan kepada keluarga kita semuanya. Dan juga kita doakan untuk para pendiri masjid yang sudah berjasa membangun masjid, berjuang baik tenaganya, hartanya, pikirannya, waktunya, sampai kita bisa ngaji di Masjid Darussalam ini adalah hasil dari jerih payah mereka. Kita doakan mudah-mudahan Allah memuliakan mereka, menerima seluruh amal soleh mereka. Hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Sa'unillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada beberapa hari yang lalu di kita teh hujan gerimis dari pagi teh hari naon Bu? Hujan anu ti berangkat sekolah berangkat kerja teh hujanan. Di Rabu hari Selasa bodenya Bu. Mun pilkada hari naon Bu? Rabu. Hujan gede pilkada Bu? Ente siangna hujan gede. Yang kemudian kemarin gerimis dan ternyata dari Selasa sudah turun hujan di daerah Sukabumi. Rabu hujan, ujug-ujug di berita Sukabumi dilanda banjir. Ada berapa kecamatan yang terdampak banjir di Sukabumi Bu? Ada 34 kecamatan. Ada musibahnya itu bentuknya satu, ada yang banjir, ada yang tanah longsor, ada yang pergerakan tanah. Jadi tanah bergerak Bu, tingku mahacarana itu. Ada juga cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu angin gede. Masya Allah. Musibah-musibah yang menimpa, yang terdengar paling parah di Sukabumi. Di Kabupaten Sukabumi jumlah kecamatan ada seberapa Bu? Ada 47 yang kena musibah, 34 kecamatan. Liur pasti bupatina. Urang teh hiji kecamatan di Cimenyan Hunggul ge lieur komo 34. Kita sebagai muslim, sebagai saudara mereka, kita turut berduka cita. Kita turut bersedih atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sukabumi. Yang dekat juga di Dayakolot banjir. Yang dekat di sini pada Suka kan. Ya, di pada Suka yang dari dulu mungkin belum pernah kita mendengar banjir, sekarang banjir. Ke depan saya khawatir yang di bantaran sungai yang di sini dekat Mutazam kudu berpikir untuk pindah. Karena air dari atas ke depan itu kan di sana banyak komplek, banyak perumahan. Jadi air hujan jatuh biasanya kan masuk ke dalam tanah, ini mengalir ke sungai. Sungainya segitu-gitunya, nggak besar-besar sungainya. Kira-kira muat nggak muat. Airnya naik meluber. Nanti lama-kelamaan daerah Jibun itu tergenang semuanya air, maka berpikirlah untuk pindah. Saya lihat di Facebook itu ada yang sudah mulai ngejual rumah di daerah Jibun. Kayaknya gara-gara kebanjiran kemarin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, air atau hujan yang turun adalah rahmat kasih sayang dari Allah. Tapi kalau sudah terjadi banjir, kira-kira yang salah hujannya atau cairna Bu? Yang salah siapa kira-kira coba? Hujannya, cairna atau napi sungainya? Yang salah manusianya membangun tapi tidak memikirkan kemana air akan dialirkan atau air akan disimpan dan seterusnya. Jadi kita berduka, kita doakan saudara-saudara kita yang di Sukabumi maupun yang di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang,
Kabupaten Tangerang, mereka juga sedang diuji sama. Terus yang di Malang, mudah-mudahan semuanya diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah, dan mudah-mudahan mereka dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau sudah terjadi musibah banjir, apa yang harus kita lakukan, Bu? Banjir itu musibah. Musibah itu terjadi atas izin Allah. Kalau Allah sudah mengizinkan terjadi banjir, berarti kita harus orang dalam menghadapi musibah ada 4 kelompok manusia. Yang pertama, ada yang ketika diberikan musibah oleh Allah dia marah-marah, baik melalui lisannya dia berkata-kata yang tidak baik, atau menggerundel di hatinya. Artinya dia tidak ridho dengan musibah ujian yang Allah berikan. Berarti dia tipe manusia yang pertama, marah, tidak ridho dengan ujian musibah yang Allah berikan. Nauzubillah. Kemudian yang kedua, ada orang yang menghadapi musibah dengan sabar. Ya, dia sabar dengan apa yang sudah Allah berikan. Diberikan musibah dia terima dan seterusnya. Kemudian tingkat yang ketiga, orang yang ridho. Ya, diuji sama Allah, dia ridho. Dia yakin bahwa yang Allah berikan semuanya baik. Banjir baik, tanah longsor baik, karena di dalam musibah-musibah itu ada peringatan. Allah memperingatkan kita agar kita semakin dekat dengan Allah, jangan sampai merusak lingkungan dan seterusnya. Dan yang paling tinggi, yang nomor 4, ketika mendapatkan musibah, ujian, dia bersyukur kepada Allah. Dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah. Jadi dikasih musibah bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena musibahnya kecil dibanding musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang lebih dahsyat. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dari segala musibah dan bencana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sore hari ini temanya apa, Bu Tritik? Kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang nabi yang bernama Nabi Adam alaihi salam, mbah kita manusia yang pertama. Nabi Adam itu beliau iri kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Adam pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa kepada Allah. Dosanya apa, Bu? Dosanya apa? Memakan buah khudi. Allah melarang, la taqraba hadhihi sajarah, wahai Adam dan Hawa, jangan kamu deketin buah ini. La taqraba hadhihi sajarah, mendekati saja nggak boleh, apalagi memakan. Kemudian Nabi Adam digoda sama iblis. Godaannya dahsyat, akhirnya Nabi Adam memakan buah khuldi. Allah melarang memakan atau mendekati, kemudian Nabi Adam memakannya, Siti Hawa memakannya. Dosanya berapa, Bu? 1. Dosa yang 1 itu Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Langsung diterima nggak taubatnya, Bu? Langsung diterima nggak? Enggak.
Nabi Adam bertobat kepada Allah, meminta ampun atas dosa yang satu itu selama 40 tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama 40 tahun baru Allah menerima tobatnya Nabi Adam. Kalau umatnya Nabi Muhammad, tobatnya bisa setiap hari, diterima oleh Allahnya juga setiap hari. Makanya Nabi Adam ngiri kepada kita, ngiri kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbuat dosa, bertobat, Allah terima tobat kita. Para nabi dan rasul berbuat salah, berbuat dosa, tobatnya diampuninya lama. Seperti Nabi Yunus alaihi salam lama. Maka bersyukurlah kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Adam juga berpikir, saya itu berbuat dosa ketika di surga dalam keadaan berpakaian. Setelah berbuat dosa, berbuat salah sama Allah, langsung dilepaskan pakaiannya, diturunkan ke dunia dalam keadaan tidak berpakaian. Ibu langsung bayangkan, astagfirullahaladzim, dan terus kumaha? Gara-gara berbuat dosa, akhirnya Allah melepaskan semua pakaian Nabi Adam alaihissalam. Hanya beliau tutupin sendiri pakai daun tin, karena malu dilihat orang, padahal nggak ada orang. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat dosanya dalam keadaan tidak berpakaian. Habis berbuat dosa kemudian dia masih bisa memakai baju. Benar nggak Bu? Lah serius teh Bu putih. Ada umatnya Nabi Muhammad berbuat dosanya dalam keadaan tidak berpakaian. Setelah berbuat dosa dia masih bisa pakai baju. Nah, saya dulu kata Nabi Adam berbuat dosa sekali langsung itu bisa pakai baju. Nabi Adam iri dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah muliakan umatnya Rasulullah. Allah muliakan kita. Nabi Adam setelah berbuat salah, berbuat dosa sama Allah diturunkan dari surga ke bumi. Diturunkannya ada yang berpendapat di daerah India. Kemudian Siti Hawa istrinya diturunkan di daerah Saudi Arabia, di Jeddah. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Saudi Arabia, di Jeddah. Jauh nggak Bu? Berarti setelah berbuat dosa itu langsung dipisahkan, suami dan istri pisah. Lama sampai 40 tahun. Bertemu lagi berarti guys, karolo tatu. Gus nini jangan aki. Coba kalau umatnya Nabi Muhammad berbuat salah, berbuat dosa langsung dipisahkan. Ribu kan ibu-ibu, bapak-bapak, neangan caroke. Di mana caroke? Bertemulah akhirnya Nabi Adam dari India bertemu dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah, ya. Kemudian di Saudi Arabia ada sebuah kota namanya Jeddah. Jeddah itu berasal dari kata jaddatun. Jaddatun artinya nenek, jaddun artinya kakek. Jeddah atau kota Jeddah itu karena neneknya manusia itu di situ. Siti Hawa dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya bertemulah di Saudi Arabia. Berarti dikabulkannya taubatnya Nabi Adam alaihissalam itu ketika beliau sedang ada di Saudi Arabia. Maka ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita umatnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang mulia, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan kemuliaan itu Allah ingin agar nanti pas masuk surga umatnya Nabi Muhammad lebih dulu masuk surga dari umatnya nabi-nabi yang lain. Jadi kalau ada di surga 100 orang, maka Rasulullah ingin agar yang separuhnya adalah dari umatnya beliau. Maka bersyukurlah kita kepada Allah yang Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dalam keadaan duduk aja Bu ya, coba ditulis. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kemuliaannya satu, Allah jadikan umatnya Nabi Muhammad itu kebanyakan miskin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Dzar agar Abu Dzar itu mencintai orang-orang miskin. Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in, kata Abu Dzar. Abu Dzar berkata, Nabi Muhammad kekasihku menyuruhku untuk melakukan 7 hal. Yang pertama, bihubbil masakin, cintailah orang-orang miskin, wa an adnuwa ilaihim, dan agar saya selalu berdekatan dengan mereka. Kalau ada orang miskin, disayangi, dicintai, dikasihi, jangan dihina-hina. Kalau ada orang miskin yang kurang jualan es teh, jangan dihina. Ya, Rasul mengajari kita untuk mencintai orang-orang yang miskin. Orang miskin itu yang kayak gimana Bu? Apa bedanya fakir sama miskin? Fakir mah geus kolot, miskin mah masih ngorakene cenah. Lain. Apa bedanya fakir dan miskin? Di Al-Qur'an ada fuqara, innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah itu untuk orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilin, dan amil, dan seterusnya. Apa bedanya fakir sama miskin? Naon Bu? Teuing cenah. Definisi mudahnya, orang fakir itu orang yang sudah tidak bisa bekerja, akhirnya tidak punya pendapatan, akhirnya tidak bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri. Dia adalah orang fakir, tidak bekerja. Bisa orang yang sudah sepuh, orang tua, bisa yang dewasa yang belum terlalu tua, tidak bekerja karena dia ada kekurangan, mungkin sakit, mungkin kekurangan fisik dan lain sebagainya. Itu masuk kategori fakir. Kalau miskin, mereka adalah kelompok orang yang bekerja tapi penghasilan mereka tidak mencukupi. Jualan es teh ini mabuk, bukan es kelapa ya, jualan es teh ya, kadang habis kadang enggak, kan penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari Abu Dzar, wahai Abu Dzar, cintailah orang-orang yang kekurangan dan hiduplah berdekatan dengan mereka, karena umatku, umat Nabi Muhammad itu Allah ciptakan kebanyakan miskin. Supaya apa? Supaya pas nanti di yaumil hisab, pas dihitung harta
bendanya, jadi lebih ringan hisabnya di hari kiamat nanti. Baik, sekali lagi, Allah jadikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan mereka miskin agar Allah mudahkan mereka ketika dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Jadi ibu-ibu kalau melihat kenapa orang Islam di mana Indonesia, di Afrika, di Senegal dan lain sebagainya kebanyakan miskin, ini diantara rahasia yang Allah berikan. Jadi miskin itu satu bisa kemuliaan dan satu sisi ada kekurangan. Tapi Allah ingin mudahkan umat Islam ketika nanti melalui proses hisab. Yang kedua, Allah ciptakan umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rata-rata umur mereka panjang apa pendek, Bu? Panjang apa pendek? 60 tahun, 60 tilu, 65, panjang apa pendek? Pendek. Allah ciptakan umur umatnya Rasulullah pendek supaya apa, Bu? Supaya tidak banyak mati membawa dosa. Nambah umur, nambah dosa. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, memberikan musibah kepada kita, apapun musibah itu, maka musibah itu bisa menggugurkan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati." Tidaklah seorang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dia diuji oleh Allah dengan musibah. Baik musibah itu menimpa fi nafsihi, menimpa dirinya, fi waladihi, menimpa anaknya, fi malihi, menimpa hartanya, hatta yalqallah, sampai dia meninggal bertemu dengan Allah. Karena musibah yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita meninggal dunia, ternyata kita bersih dari dosa. Berarti musibah itu menggugurkan dosa kalau kita sabar. Jadi kalau kita hitung secara benar, secara jujur, kita teh lebih banyak dosanya apa pahalanya, Bu? Lebih banyak dosa. Mau dikasih musibah, Bu? Embung cenah. Hayang aman. Lamun hayang aman ulah berbuat dosa. Amun geus berbuat dosa kumaha hayang aman cenah? Ada caranya, Bu. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab manusia selama kamu Muhammad ada bersama mereka. Jadi kalau kita ingin bebas dari ujian, musibah, bencana, harus ada Rasulullah. Sekarang Rasulullah nggak ada. Gimana caranya? Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab, menghukum, memberikan musibah kepada mereka selama mereka masih mau beristighfar. Jadi berbanyak istighfar. Allah akan menjauhkan kita dari musibah, bencana, penyakit dan lain sebagainya. Baik berbuat maksiat, baik ulah berbuat maksiat, nanti kita belum keburu, belum beristighfar, belum bertobat, ternyata maut, kan bahaya. Ya, tapi sebagai manusia kadang kita melakukan dosa yang tidak disengaja dan seterusnya, maka kita beristighfar. Istighfarnya gimana kemarin, Bu?
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di situ ada istighfar, di situ ada wa atubu ilaih, dan saya bertaubat kepadanya. Ada istighfar, ada taubat. Tiap hari kita mesti istighfar dan taubat supaya Allah menjaga kita dari musibah dan bencana. Itu yang kedua. Apa tadi yang kedua, Bu? Umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata umurnya pendek agar mereka tidak banyak membawa dosa. Jadi ibu-ibu kalau ditanya mau umur panjang umur pendek, jawab ibu, udah mau dicarikan nih mah. Yang umur panjang apa yang umurnya pendek? Yang umur panjang sudah. Umur panjang yang berkah, artinya umurnya panjang tapi diisi dengan amal soleh, amal kebaikan, tidak banyak menambah dosa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, umat Rasulullah dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa, lebih kuat mana? Lebih tinggian mana umat Nabi Muhammad dengan umatnya Nabi Musa? Ya tinggi umatnya Nabi Musa. Jadi Allah ciptakan umat Nabi Muhammad itu lemah secara fisik, badannya lebih lemah daripada umat-umat yang terdahulu daripada Bani Israel dan seterusnya. Supaya apa? Supaya umat Nabi Muhammad tidak merasa sombong. Ya, sekali lagi, Allah ciptakan secara fisik umatnya Nabi Muhammad itu lebih lemah daripada umat-umat terdahulu supaya tidak merasa sombong. Karena sombong itu bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Sebanyak apapun pahala kita, kalau ada dosa sombong maka bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Ada seorang yang sok ceramah, kemudian dia berkata kepada tukang es, apa yang diucapkan, Bu? Goblok. Sok jual sana. Berarti sombong itu artinya merendahkan orang lain. Dia merasa lebih pintar, dia merasa lebih kaya, dia merasa saya kan tugasnya juru bicaranya Prabowo gitu, itu tugasnya, Bu. Jadi merasa lebih mulia daripada tukang es, merasa lebih pintar daripada tukang es. Dan kita nggak tahu bisa ngaji apa nggak, yang ceramah itu bisa ngaji apa nggak, pernah dengar ngaji sayanya. Suruh ngaji Quran nggak jelas. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan penceramah itu jangan kagum, biasa aja. Ada yang tampil begitu kadang tuh bisa ngaji, nggak tahu bisa nggak baca kitab kuning, nggak tahu santranya di mana jelas apa enggak. Akhirnya apa? Begitu salah satunya, dia merendahkan orang lain. Kalau yang direndahkan tukang es bapaknya, maka anak-anaknya kan sedih. Tukang es yang ada di seluruh Indonesia kan jadi merasa direndahkan. Padahal dagang es itu adalah mencari rezeki yang halal daripada menjual agama.
Agama dijual untuk apa? Kepentingan dunia. Ya, dikasihlah mobil Rubicon dan seterusnya. Na'udzubillah. Jangan, ibu-ibu jangan merendahkan orang lain. Sekali lagi, Abu Dzar radhiyallahu anhu sama Rasulullah disuruh untuk bihubbil masakin, cintailah orang-orang yang kurang dan mendekatkan dirilah kepada mereka. Dipikir-pikir ini yang biasa dilakukan sama gubernur Jawa Barat yang barunya, Bu, Deddy Mulyadi, ya, sering kemana-mana dan lain sebagainya. Mudah-mudahan solehlah Deddy Mulyadi, ya Bu, ya, soleh, kemudian bisa memperbaiki kehidupan sosial, kehidupan masyarakat di Jawa Barat, terutama menghadapi musibah-musibah yang sedang terjadi. Baik, yang keberapa ini, Bu? Yang pertama non, Bu? Hah? Kemana ini teh? Allah ciptakan umat Nabi Muhammad itu miskin. Yang kedua, umurnya pendek. Yang ketiga, Allah ciptakan lemah. Yang keempat, Allah ciptakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai umat yang terakhir dari umat-umat Nabi yang terdahulu. Supaya apa, Bu? Supaya kalau umat Nabi Muhammad berbuat jelek, berbuat salah, tidak disebut-sebut oleh umat setelahnya. Maka Allah jadikan umat Nabi Muhammad itu hidupnya terakhir, tapi masuk surganya nanti yang pertama. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kelima, Allah ciptakan umatnya Nabi Muhammad ini adalah umat akhir zaman, agar pas kita meninggal dan kita masuk ke alam kubur, tidak lama menantinya di alam kubur, sehingga bersegeralah kita untuk memasuki hari akhirat. Beda dengan umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh, kan lila dari zaman Nabi Nuh sampai ke hari kiamat. Jadi begitu lamanya menunggu. Jadi kalau mereka orang baik, maka Allah muliakan. Kalau mereka orang jahat, maka mereka akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu, itu adalah 5 kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sering sampaikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau ataupun kita ditakdirkan umur kita pendek, usia pendek, tapi beliau berusaha untuk selalu menjaga diri agar hidupnya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga agar terus sehat dalam kehidupan sehari-hari? Gimana Bu caranya? 1, supaya kita sehat, yang harus dilakukan 1, jangan sampai di dalam hati kita ada sifat iri dan dengki. Sudah disampaikan. Iri artinya apa, dengki artinya apa, sudah disampaikan. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jangan sampai kita ada sifat iri dengki,
karena sifat iri dengki itu dapat memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Jadi supaya kita selalu sehat maka hati harus sehat. Supaya hati sehat maka sifat yang tidak baik harus dibuang. Sifat yang berbahaya yang harus dibuang adalah sifat iri dan dengki. Kepada siapapun, terutama kepada keluarga dan tetangga. Ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kesehatan beliau selalu memaafkan kesalahan orang lain. Ya, jangan membenci orang lain karena menzolimi kita tidak akan pernah bahagia. Ya, nasihat Imam Ali karramallahu wajhah, kalau kita ingin bahagia maka jangan pernah membenci siapapun yang menyakiti kita. Berarti apa yang kita lakukan? Kita harus memaafkan segala kesalahannya, terutama keluarga, saudara kita yang pernah mereka berbuat salah kepada ibu, kepada kita, maafkan mereka. Jangan benci. Kalau ada orang yang sampai sekarang belum mau sholat, jangan benci mereka. Kita tidak tahu, jangan-jangan di akhir hidupnya mereka yang rajin sholat, nauzubillah kita yang gak mau, dan seterusnya. Jangan benci, jangan merendahkan orang lain yang mungkin saat ini belum mau ngaji, belum mau sholat, belum mau ibadah. Ya, kita ingatkan mereka, kita ajak mereka. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi, Bu? Jangan iri dengki. Yang kedua, selalu bisa memaafkan. Yang keempat, yang ketiga harus selalu berpikir positif. Ada musibah, ada ujian, ada bencana yang menimpa saudara kita, keluarga kita, atau mungkin suatu saat menimpa kita harus berpikir positif. Allah sayang sama kita. Allah sayang kepada hamba-hambanya yang beriman, walaupun suatu saat Allah menguji mereka, Allah ngasih musibah kepada mereka, itu Allah sayang. Kalau Allah tidak sayang, Allah biarkan mereka bergelimang dengan kesenangan dunia. Allah kasih namanya istidraj, rizki ditambah, harta berlimpah, rumah mewah, kendaraan mewah, tapi hidupnya nggak bahagia. Nauzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan musibah, ujian, bencana itu agar kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa, Ibu? Yang ketiga. Yang keberapa, Bu? Ayeuna kesabaraha? Keopat. Yang keempat, agar selalu sehat, darah tidak naik, tensi normal, maka ibu-ibu harus bisa menahan emosi, menahan diri, jangan sering marah-marah. Ya, kamu orang tinggal sekolot, hanya marah-marah wae. Ya, kita harus bisa menahan diri. Ya, agar bisa menahan diri dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita akan marah atau sedang marah, maka segeralah berwudu dan membaca Astaghfirullahaladzim. Ya, jadi kalau sudah mau marah nih, ada kesalahan, beda pendapat, mau marah, wudu dan baca istighfar supaya emosi kita stabil. Kemudian yang kelima, agar selalu sehat maka ibu-ibu kudu sering rajin masak. Lain, kudu sering rajin berjalan kaki.
ulah memotoran wae jeung memobilan. Ya, harus sering rajin jalan kaki, terutama nggak usah pakai sendal lah, nyeker kemana-mana. Ya, agar apa? Agar saraf yang ada di kaki ini semuanya bisa berfungsi dengan baik, memompa darah dengan baik, akhirnya kita akan lebih sehat. Dan yang terakhir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar selalu sehat adalah hendaknya setiap hari kita bangun sebelum subuh. Ini mah sudah dilakukan sama ibu-ibu. Ya, bangun pagi sebelum subuh, kemudian berwudu, kemudian salat tahajud, salat taubat, salat hajat. Yang siapa selalu menjalankan salat tahajud dengan baik, dengan rutin, maka Allah mudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rasulullah mengatakan, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kita mendirikan salat tahajud. Fa innahu da'bus sholihin, salat tahajud itu kebiasaannya orang-orang baik. Jadi kalau kita ibu-ibu ingin disebut orang baik, kita harus rajin tahajud. Dengan tahajud maka Allah akan memperbaiki diri kita. Mual mungkin menggoblok-goblokan deui. Ya, mual mungkin. Jadi rajin tahajud, Allah akan menggolongkan kita sebagai hambanya yang soleh. Ya, kemudian tahajud itu bisa menghapus dosa, mukaffiratun lizzunub, menghapus dosa, wa matrodatun anil, dan sholat tahajud itu bisa mengusir kita dari penyakit, berarti menyehatkan badan. Dan sholat tahajud itu dengan barokahnya Allah akan memudahkan rezeki. Jadi kalau ingin rezeki mudah tahajud, kalau ingin rezeki mudah sholat duha, kalau ingin rezeki mudah banyakin istighfar, ingin rezeki mudah banyakin sholawat. Itu semuanya bisa menghapus dosa-dosa kita. Dengan dihapusnya dosa maka rezeki kita yang sudah di atas kepala ini akan diturunkan oleh Allah kepada kita. Kadang rezeki sudah di atas ini, tapi karena dosa-dosa kita jadi hesek rezeki kita. Maka kalau kita sedang susah rezeki, maka harus introspeksi diri, dosa apa yang kita lakukan. Yang tadi disampaikan di antara nasihat yang Rasulullah sampaikan kepada Abu Dzar, yang pertama apa tadi Bu? Hendaklah kita mencintai orang-orang yang miskin dan kita hidup berdekatan dengan mereka. Kemudian nasihat Rasulullah SAW yang kedua kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atau Rasulullah SAW menyuruh Abu Dzar untuk an angdura ila man asfala minni, wahai Abu Dzar, lihatlah orang-orang yang kurang darimu. Jangan melihat orang-orang yang lebih kaya darimu, nanti kamu tidak bersyukur. Kemudian yang ketiga, ini jangan ditulis, diingat-ingat saja. Nasihat Abu Dzar yang ketiga, nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar yang ketiga, wa an asila rahimi wa in jafauni, hendaknya saya selalu menyambung tali silaturahmi walaupun orang-orang mengabaikan saya. Jadi terus saja sambung silaturahmi, sambung silaturahmi. Ada keluarga yang nggak senang kepada kita, sambung aja silaturahmi. Jangan baper. Jadi kalau kita berbuat baik, ingin menyambung silaturahmi, kemudian kita dicuekin, ya udah biarin aja. Ya, kita tidak ingin memutus silaturahmi. Tapi kalau ada orang yang memutuskan, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha menyambung silaturahmi. Kemudian yang keempat, nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar, wa an uksir min qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu, kadang dalam menjalani hidup kita
mengalami ada perasaan tertekan ya Bu ya, ada tertekan dari sana dari sini, aduh dan lain sebagainya. Dalam kondisi itu kita berpasrah diri kepada Allah dan kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada yang bisa membantu saya, tidak ada yang bisa menjaga saya dari keburukan kecuali Allah. Jadi la haula itu bacaan kita pasrah kepada Allah. Sudah berusaha ini sudah berusaha tapi kok masih belum, ya udah kita berpasrah diri kepada Allah dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang kelima, Rasulullah menyuruh Abu Dzar wa an atakallama bimurril haq, hendaknya saya berbicara yang benar walaupun pahit. Susah Bu ya berbicara yang benar walaupun pahit, terutama kepada penguasa. Susah. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita semuanya. Jadi untuk berbicara yang benar teh kadang susah, banyak tekanan, banyak dan sebagainya. Itu diantara 5 nasihat yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat beliau yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, yang pada intinya adalah Abu Dzar, jangan sampai kamu menjauhi orang-orang yang miskin, bergaulah dengan mereka karena surga itu nanti akan dipenuhi oleh orang-orang miskin, neraka akan dipenuhi oleh kaum perempuan. Jadi kumaha tuh Bu? Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan surga itu kebanyakan penghuninya orang miskin, neraka itu kebanyakan penghuninya kaum perempuan. Sedih mual ngaosna. Yang tidak taat kepada Allah, yang tidak taat kepada suami, itu berarti yang ada di sana Bu, yang jauh. Ya, kalau yang di sini mudah-mudahan Allah masukkan, Allah golongkan kita sebagai ahli surga. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali cukup sekian dulu ngaji kita pada sore hari ini. Sekali lagi Allah memuliakan kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita umat yang mulia, maka kita harus menjaga kemuliaan itu. Jangan sampai banyak berbuat dosa, kita perbanyak amal soleh, yang dengan amal soleh itu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menambah pundi pahala kita, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, keluarga di rumah juga mudah-mudahan selalu sehat, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, umur kita, ilmu kita, harta kita, zuriyat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Rahman ya Rahim, ya Razzaq ya Karim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha abwaab rizqi, abwaab rahmah, abwaab al-maghfirah, abwaab as-sifah, abwaab al-barakah, abwaab al-jannah, warfa' lana biha wa min dhurriyyatina 'ala darajat
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بالسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين Aku qouli wa astaghfirullah wa astaghfirukum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan ibu-ibu dapat mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari ya Ibu ya. Insya Allah, amin. Terima kasih, mudah-mudahan Pak Ustadz selalu sehat Pak Ustadz ya. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Insya Allah, amin, amin. Baiklah ibu-ibu, untuk menutup ini kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan pula kepada ibu-ibu ya, pekan depan ibu-ibu ya pengajian di jam yang sama di hari Jumat. Makasih.